Dan saya saksi, saya melihat komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa, luar biasa. Beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui, dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Banyak orang yang tidak mengerti tentang perubahan perlakuan Bapak Prabowo Subianto saat ini. Bukan berubah dalam penampilannya, tetapi berubah cara bersikapnya. Bahkan mungkin tutur katanya. Simak saja di berbagai berita televisi maupun unggahan YouTube. Wajah Pak Prabowo sudah tidak terkesan pemarah, pemulung, atau nada suaranya tinggi. Apalagi jika diminta mendampingi Pak Presiden. Bukan hanya senyum, tertawa lebar sering kita saksikan. Padahal, kalau melihat jabatan dan tanggung jawabnya, tentu bukan tugas yang ringan. Teman-teman masih ingat selama perjalanan periode Pilpres di tahun 2019, wajah tegang, murung, suntuk, bahkan emosi sampai gebrak-gebrak podium pada waktu itu. Sekarang ini sudah tidak terlihat lagi. Bahkan pada muka Ketua Umum Gerindra itu terlihat senyum. Malah dalam sebuah kesempatan di rangkaian kampanye Pilpres, Pak Prabowo memukul berulang-ulang podium, tempatnya berbicara. Para pendukungnya ketakutan, termasuk Pak Amin Rais yang kemudian beranjak mendekati beliau sepertinya untuk meredakan emosi Pak Prabowo. Kini, dalam berbagai kesempatan, berulang kali wajah Pak Menteri Pertahanan selalu ceria, sumringah, tersenyum, tidak berhenti di situ saja. Pak Prabowo juga menyanjung Pak Jokowi waktu berkunjung ke Kalimantan Selatan kemarin. Pak Prabowo menyampaikan di depan masyarakat, saya tuh akhirnya harus mengakui, dalam hal memimpin negara harus belajar dengan Pak Jokowi. Ini, kalau perang strateginya Pak Prabowo ini sudah jagonya. Pernyataan itu tidak hanya diungkapkan sekali ini saja. Ketika harus bersyukur atas keputusan dan kesediaan Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah. Sementara para pendukungnya yang sampai sekarang masih membenci Pak Prabowo, Pak Jokowi maksudnya, bisa lihat sendiri bagaimana kan? Ada PKS yang setia jadi oposisi. Ada Pak Amin Rais yang sekarang mendirikan Partai Umat. Ada Pak Egy Sujana yang sedang sibuk membela Sugi Nur. Ada Pak Ustadz Abdul Somad yang tidak terdengar kabarnya. Agim juga gak terdengar kabarnya. Jika ada kesempatan berbicara di muka umum, isinya pasti hanya menjelek-jelekan pemerintah. Padahal Pak Jokowi sudah menjadi presiden selama 8 tahun. Mereka tetap saja berpikir Pak Jokowi itu buruk, benar-benar manusia yang hidupnya merugi. Bahkan beberapa mantan menteri Pak Jokowi ikut ketularan mereka. Ada Pak Rizal Ramli, Pak Anies Baswedan, juga Pak Gatot Nurmantio yang mantan Panglima TNI itu. Dulu saat jadi pembantunya presiden memuji-muji, ketika sudah berhenti malah berkata buruk. Ini kan namanya munafik. Sementara PAN dan Gerindra sudah bergabung ke pemerintah. Sejak saat itu tak terlihat lagi Pak Prabowo melakukan aktivitas tentara-tentaraan. Dulu waktu Gerindra masih oposisi, suka mengadakan upacara 17-an sendiri, menginspeksi pasukan, naik jeep komando, dan lainnya. Lihat saja yang dilakukan para mantan pendukung Pak Prabowo. Yang tetap membenci Pak Jokowi, mereka terus-terusan melakukan aktivitas yang menginginkan kekuasaan presiden jatuh. Pak Amin Rais
malah mengusung politik identitas demi syahwat politiknya. Bangsa ini sudah lama diadu domba oleh beberapa elit yang sebenarnya tidak peduli negara ini mau bubar atau tidak, rakyat mau saling membenci maupun tidak, mereka abaikan semua itu. Yang penting mereka bisa berkuasa. Kita harus sama-sama waspada. Dalam ajang Pilpres 2024, mudah diadu domba, dihasut, ditipu oleh elit politik yang tidak suka negara ini maju. Dan akhir-akhir ini kita tahu, Pak Prabowo diajak dalam beberapa aktivitas presiden. Meskipun tidak menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. 9 Maret, Pak Prabowo ikut panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Ikut melepas bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah Indonesia untuk korban gempa di Suriah dan Turki bulan Februari kemarin. Diajak presiden ketika membuka balapan powerboat di Danau Toba. Juga awal tahun sempat ikut menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim. Juga adanya pengakuan, rasa syukur yang tidak tara, serta bangga telah menjadi satu kesatuan dengan presiden. Banyak negara merasa kaget, sebab apa? Sebab bagaimana bisa rivalitas 2 kali dan dikalahkan sebagai sesama capres, tapi bekerja sama membangun negeri. Inilah semboyan Pak Prabowo. Masyarakat Indonesia harus gotong royong untuk Nusantara yang kita cintai. Atas keterlibatan pribadinya, Pak Prabowo beranggapan kalau Pak Jokowi seperti ingin mengajari bagaimana mengurus negara dengan baik. Kita bisa lihat, negara Indonesia ini negara besar, negara banyak urusan berbagai bidang. Apakah hal ini juga menyiratkan Pak Jokowi mendorong Ketua Umum Gerindra itu bisa bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang? Di sisi lain, PDIP sebagai partai pengusung Pak Jokowi tentu punya kandidat sendiri yang bisa diajukan di kontestasi mendatang. Dengan banyaknya keterlibatan Pak Prabowo, mungkinkah disodorkan ke PDIP? Hanya saja PDIP pasti berkehendak kadernya sebagai capres. Sementara Gerindra sudah memutuskan capres mereka Pak Prabowo. Akankah kedua partai ini bertahan dengan pikirannya mereka sendiri-sendiri atau bisa dinegosiasikan? Apakah tidak semestinya baik PDIP dan Gerindra berkolaborasi demi melanjutkan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan dengan baik oleh Presiden? Jikapun PDIP menempati bakal cawapres, akankah kursi PDIP di DPR RI akan berkurang? Belum tentu. Ini bukan persoalan mudah. Apalagi bila PDIP memutuskan capresnya Pak Ganjar. Kita tahu relawan Pak Ganjar sudah tersebar di berbagai wilayah. Dan hingga kini melakukan kegiatan tidak hanya mengenalkan Pak Ganjar, tetapi juga membantu masyarakat. Sedangkan Pak Prabowo sendiri lebih banyak mengandalkan jaringan struktural. Kondisi ini menjadikan elektabilitas Pak Prabowo bakal sulit menyaingi Pak Ganjar. Sebab kerja-kerja Gubernur Jawa Tengah langsung bersinggungan dengan masyarakat. PDIP sudah mulai membuka komunikasi, walaupun dengan beberapa partai kecil. Setidaknya itu menunjukkan PDIP serius mencetak kemenangan 3 kali berturut-turut atau hat-trick baik pemilu maupun pilpres. Sementara jaringan koalisi perubahan kesulitan mengkonsolidasikan parpol pendukung maupun mengatur agenda bakal capres, sehingga kegiatan lebih efektif bila Pak Prabowo sudah meninggalkan oposisi. Maka otomatis mereka ganti memperjuangkan Pak Anies Baswedan. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.